Pelajaran berarti pandemi ini untuk mengubah mindset, pola pikir bukan orang Indonesia, seluruh dunia, Ji. Dibuat sama Tuhan yang Maha Kuasa itu mengubah manusia-manusia yang hidupnya mungkin nggak disiplin, kurang tertib, dan menjadi orang yang lebih baik. Itu gunanya pandemi ini kalau pribadi saya. Pilotnya jangan cuma dia bisa menerbangkan. Narasumber kita yang saat ini sungguh istimewa. Beliau adalah seorang pilot, seorang bapak, seorang pendeta, dan juga seorang YouTuber. Moto The Lord Be Your Pilot adalah moto beliau. Beliau adalah Kapten Edward Limong. Apa kabar, Kapten? Baik, Kapten Abruzi, apa Sehat kabar? selalu, Kap, ya? Alhamdulillah sehat Kita selalu. mohon lepas sebentar ini untuk interview. Oke. Tadi sebelum masuk ke rumah Kapten kita apartemen sudah melalui Sudah. cek semuanya, Kap, ya. Iya. Antigen juga sudah, tugas 3M juga udah ya. Ya, pasti. Gitu, ya. Apa kabar, Kap? Baik, Kapten Abruzi, apa kabar? Sudah lama nggak ketemu ya? Sudah lama gak ketemu. Aduh, beliau senior saya nih. Guru saya juga. Ah, Ini Kapten adalah seorang pilot. Kemudian bisa juga adalah seorang bapak, seorang pendeta juga, dan YouTuber. Gimana ceritanya nih, Kap? Ya, semuanya nggak pernah direncanakan ya. Kalau jadi pilot dulu kan kita pasti punya cita-cita lah. Kayak Kapten Uji kan dulu dari mulai kecil mungkin pengen jadi apa gitu kan. Kalau saya dulu kan karena bapak saya polisi, saya kepengennya jadi ABRI. Oh, Tapi, tapi karena ya Tuhan berkehendak lain, akhirnya saya sempat kuliah 1,5 tahun, akhirnya ditetapkan menjadi pilot juga. Akhirnya saya ikut teman saya sekolah pilot. Gara-garanya saya pikir sama aja lah. Kan didikannya militeristik juga begitu. Sekolah pilotnya di mana, Kap? Saya di NDIA di Amerika Oh, di kebetulan. Amerika. Iya, Oke. iya. Berapa lama, Kap, waktu itu sekolah? Setahun lebih lah, setahun 2 bulanan. Setahun 2 bulan. Iya. Akhirnya kembali ke Indonesia. Betul. Terus masuk mana, Kap? Pertama kali lulus itu saya daftar di 2 tempat. Pelita Air Service sama Burak. Tapi karena teman saya, Kapten Tommy Tanuwijaya, tahu kan, senior saya di NAIA itu, akhirnya saya masuk ke Burak sama dia. Diterima di Burak, ya. Oh, diterima di luar. Itu dengan rating apa, Kap? Hawker Siddeley 748, HS748. Wah, Pesawat Jurassic. betul, baling-baling gitu. Iya, buatan tahun 60-an itu. Iya, betul. Berapa lama waktu itu di Burak? Ya? Di Burak kurang lebih hampir 2 tahun. Sudah itu sempat berhenti lagi karena masih main-main kan, sekolah sebentar. Akhirnya Sempati buka tahun 89, saya join Sempati Air. Oh, akhirnya join waktu itu masih charter, Kap? Ya, baru pindah dari air charter masuk ke airlines. Oh, ke airlines. Sempati Air jadinya. Oh, akhirnya masuk di Sempati Air. Iya. Ratingnya? Fokker 27 tahun 89. Oh, Fokker 27 ya. Sama Baling-baling juga tuh. angkatan Kapten Rufi. Oh iya. Iya. Kapten Ruby Iya. waktu itu ya, Kap, masuk ya. Iya. Terus gimana, Kap, setelah dari... Udah, sudah itu tahun 89 terbang di situ kurang lebih tahun 91 saya kebetulan ada almarhum Kapten Guritno, instruktur kita juga kan. Saya karena punya jam di Burak, saya dipanggil sama Kapten Rufi juga ikut ATPL. Oh, ini persiapan ATP Iya. sebagai captaincy juga. Iya, gitu, di Fokker 27. Saat di Fokker 27. Nah, tahun 90 pertama kali jet kan masuk ke Sempati Air. Dulu kan nggak boleh cuman pemerintah aja yang bisa Betul, pakai jet. betul. Akhirnya Ada tahun Fokker 90 28 betul waktu itu. Fokker 28. Akhirnya saya di sekolah di ATPL-in tahun 92 bersama satu angkatan itu saya ATPL ground tuh sama perwira-perwira TNI AU. Selama banyak 30 orang, cuma saya sipil sendiri tuh. Oh, gitu. Budi Tanjung CS tuh. Iya. Rijal Ali segala macam. Akhirnya tahun 9 IDP 1 mereka. betul IDP 1. Semua saya Iya, sampai iya. satu kelas itu dari mulai yang letnan sampai yang bintang 2, bintang 3 ada. ATPL. Akhirnya tahun 92 itu saya diprogram jadilah Kapten Fokker 27 tahun 92 itu. Wah, itu masih muda sekali, Kap, waktu itu. Umur 26 apa Umur 27 2 ya. tahun. Kemudian berapa lama di Fokker 27, Kap? 2 tahun 94 Fokker 100 saya di-upgrade, ya ketemu kamu lah. Betul. Ketemu dia nih masuk Fokker 100 94 kan, John? Iya, joinnya tahun 94. 94, iya, Betul. sama. Waktu itu kan Sempati Air adalah first launch-nya Fokker 100. Betul, Fokker 100. Gitu. Oh, akhirnya upgrade ke jetnya Fokker di 100. Fokker Iya, 100. teman-teman saya yang masuk bareng itu akhirnya bisa terbang sama saya di Fokker 100. Betul. Karena mereka tetap di-upgrade duluan ke co-pilot Fokker 100. Saya di-captainin gitu. langsung Captain Fokker 100 waktu itu. Betul, jadi langsung. Bagaimana perjalanan di Sempati waktu itu, Kap? 89 dari buka sampai tutup ya. Suka dukanya banyak. Tapi imbang lah suka dukanya. Karena dulu belum mengerti arti kebenaran hidup, artinya hidup yang normal gitu kan. Dulu kan, kalau sekarang udah normal nih kita. Dulu kan agak abnormal ya.
Akhirnya perjalanan waktu tahun 95-96 itu, karena hidup di dunia malam, saya baru punya anak umur setahun waktu itu. Baik. Akhirnya ya terjerumuslah hal-hal yang tidak baik. Gitu. Iya. Kan kita sama-sama juga dulu. Betul. Sempet juga dulu, jangan sama-sama. Sama-sama bandel ya. Sama-sama bandel. Di Surabaya. Ada Superman ya. Masa muda ya. Masa muda. Jadi akhirnya hampir total sampai berapa lama Kip di 8 tahun, dari 98 itu krisis. Bulan April saya ingat terbang dari Singapura pulang, begitu parkir, Fokker 100 itu di Terminal 1 dulu juga kita kan. Iya. Tiba-tiba di bawah udah banyak-banyak bule nungguin pesawat mau dibawa ke Singapura. soalnya mau dikembalikan waktu itu ya? Kan udah kacau kan, udah agak-agak, kan Mei-nya akhirnya terjadi riots kan waktu itu ya. Krismon dan segala macam. Betul, gitu ya. ya. Sampai akhirnya pun tutup ya. waktu Tutup. itu ya. Akhirnya setelah itu dari kemana Kip? 99 akhirnya saya karena semua pada pergi ke luar negeri kan, Betul. teman-teman kita. Iya. Nggak tahu Captain Uji waktu itu kemana habis dari 98? Belum juga kan? Sempat nganggur Kip. Sempet nganggur semua kita Sempat jadi sales. sama jualan minyak goreng. betul. Akhirnya 99 saya bukannya malah bener dapat pesangon gede itu, ingat gak? Iya. Betul. Saya gede lah, tahun dulu dapat udah bukannya puluhan juta, ratusan juta ya. Tahun 99 akhirnya hidupnya bukan makin bener, makin nggak bener. Kena yang macem-macem lah saya. Tahun 99 akhirnya saya mau ikut bisnis sama keluarga, kan kakak saya ada di Batam, bapak saya pensiun polisi di Batam. Dengan keadaan yang udah mulai normal, 99 saya ke Batam di sana bukannya mau jadi kerja, ketemu lagi dengan teman-teman yang lama. Akhirnya hampir juga lagi terjerumus dunia malam lagi. Tahun 99 itu. 99 itu. Akhirnya pas di titik poin itulah saya, orang itu bilang dapat hidayah kalau kita berbalik bertobat. Betul. Di pas tahun 99 itu saya mendapat hidayah lah di Batam itu. Oke. Kemudian akhirnya setelah itu Setelah itu pulang ke Jakarta, saya sempat apply tahun 2000 saya apply di AWR. waktu itu Karena semuanya kan belum ada nih, masih Krismon. Nah, teman-teman yang lain kan di luar negeri, ada yang di MAS, ada yang di Taipei. Nah, itu saya sempat ngelamar di Formosa, tempat Captain Edisis dulu, Captain almarhum Filemon, sama Captain Ade juga pernah nggak salah. Tapi entah gimana nggak jadi diterima. Nah, bukalah di sini AWR. Nah, saya udah sempat ketemu Pak Rahmat Subakir, di rootnya saya sempat ketemu gitu, diantar sama om saya. Tapi karena memang bukan rencana Tuhan ya, tiba-tiba saya udah mau ke Brussels, udah dikasih duit, dikasih paspor, suruh berangkat training di Brussels. Tiba-tiba almarhum Captain Heru Widodo dan si Vincent Ario Vincent kalau nggak salah, FO Airbus punya rating. Mereka udah tiba-tiba masuk ke AWR, saya gigit jari lagi, nggak jadi. Akhirnya saya kesel bilang, udahlah, gue nggak mau jadi pilot-pilot lagi lah, mending gue jadi pengusaha, pokoknya kerja jangan pilot lah. Itu tahun 2000 akhir. Nah udah, singkatnya berjalan waktu, AWR berjalan, udah mulai normal kan, penerbangan teman-teman di MAS lah banyak. Saya nggak mau lagi. Tristo di situ ya? Ya, Tristo Dupitranto. Akhirnya, saya dulu karena udah pengen berubah jadi orang, saya aktif lah di gereja. Wah, pokoknya kegiatan semua gereja saya ikutin tuh. Kegiatan pelayanan ya? Ya, pelayanan. Karena sekalian kan udah hidupnya nggak benar, terus penghasilan juga berkurang, udah bukan berkurang lagi, udah mau habis nih semua nih, udah habis semua Jiji. Akhirnya saya aktif lah di gereja, bukan pelarian ya, tapi karena saya di Batam ini udah ketemu titik balik, saya bilang udahlah, kehidupan yang lama gue lewat aja, mau bikin hidup yang baru, lembaran. Akhirnya saya belajar kitab suci, baca semua buku, akhirnya saya bergaul dengan orang-orang lingkungan pelayan di gereja. Nah, saya aktif di pelayan di gereja GBI namanya, Gatot Subroto di JCC. Saya ke gereja di situ, tiba-tiba tahun 2001 itu ada ketemu Freddy. Masih ingat Freddy? Dia steward. Nah, Freddy Tanjung. Dia bilang, "Bang, dicari sama siapa? Almarhum Kapten David Lumpun. Mau apa? Mau buka nih Lion Charter, mau jalan. Malas lah gua, bohong ah. Karena nggak mungkin, karena AWR aja begini, pokoknya segala macam alasan saya malas lah. Emang udah nggak niat, udah Medex udah sekali nggak deh, udah jadi setahun harus Medex lagi kan 6 bulan. 6 bulan sekali kan kita nggak Medex ya. Singkat cerita, kedua kali dia datang lagi, beneran nih mau buka nih katanya. Itu 2001 pertengahan. Akhirnya saya, udah nggak apa salahnya, di mana? Datang aja, kalau nggak di Jembatan 3, di Gedung Jaya. Saya ingat lantai 4, akhirnya saya bawa lamaran, saya datang ke sana, ketemulah Kapten Ade Haumahu tuh. Sekarang masih ada di Lion Group. Nah itu akhirnya MD waktu itu gitu ya? MD, belum tahu ratingnya apa, belum ya? dong, kan masih pakai klasik kan, dia punya klasik 2 sama awalnya malah 737 seri 200. Iya itu, bukan klasik, sorry, yang Jurassic tadi. Jurassic. Udah saya datang sana, saya bawa lamaran, set. Nggak berapa lama Kapten Ade telepon lagi, kamu punya paspor nggak punya?
Terus nanti tanggal segini kamu berangkat ke Shanghai ya, ambil duit ke kantor. Hah? Udah cuma gitu aja. Lamaran, akhirnya dipanggil, udah interview, ketemu almarhum Kapten David Lumun. Bilang, kamu bener nggak mau kerja lagi? Pokoknya saya dinasihatin. Bener Cap, kalau emang bener saya mau lah. Udah, dikasih duit, berangkat saya berenam ke Shanghai. Ambil rating gitu. Ambil rating, Kapten Edisis, Kapten almarhum Filemon, saya kaptennya, sama FO3. Baik. Berapa lama itu sekolah? Di sana 3 bulan. 3 bulan. Lama. Iya, 2,5 bulan lah. Ya kan, semua di sana, dari mulai ground class, ground school, CBT, training, semua di sana. Yang ngajarin itu saya cuma ingat satu, kalau take off namanya JB, boleh JB. Oh, karena lokal instructor. Nah, di tengah ada interpreter, jadi, oke. Lucu juga tuh training di sana. Karena mereka nggak bisa bahasa Inggris. Betul. Gitu. Terus akhirnya setelah Pulang ke sini, MD baru satu datang itu. Ya udahlah, mulai saya berkarir di Lion Air sampai hari ini. Dengan suka dukanya. Sebagai perintis lah gitu ya. Perintis itu kan kata orang, kalau sama saya sama aja, saya pilot biasa aja di Lion. Ya harus dia. Kemudian akhirnya berapa lama terbang pesawat MD? gitu? Dari 2001 sampai 2009. Sesudah dipaksa-paksa, teman-teman udah di duluan nih. Kamu kan ini enggak, saya pengen di MD aja dulu. Kalau 2007 kan datang pesawat. Udah datang 2006. Iya, 2006. Saya juga ya paham. Seri 900 ya. Betul. Datang pertama kali saya udah ditawarin, nanti dulu deh, saya senang MD nih, karena kan ada 80 90 kan pesawatnya ya asik untuk terbang. Terus datang, akhirnya tahun 2009 karena udah mau habis semuanya. Terakhir saya ingat MD itu di cat merah, Wings Air tapi yang terbangin kita juga, tapi Wings, kayak saya bilang tuh namanya sosis dulu. Karena panjang tuh kan Wings. Itu terakhir udah mau habis, saya bukan terpaksa, akhirnya di-sekolahin ke IR. Ke IR 900. Betul. Tetap rating di sini. Betul. Akhirnya kita ketemu lagi di Kapten Uci berapa tahun sih? hampir 5 tahun. 5 tahun ya? Iya, 5 tahun total. Nah, waktu saya upgrade dari MD, lucunya nih, saya kasih dulu dia di Fokker 1, bar 1 FO saya nih. Giliran saya masuk ke Boeing IR, dia Pak gurunya. Terus begitu mau nanya apa lu, Ji? Akhirnya karena dia CCP, dia ngecek saya, ya kalau nggak standar, lu nggak lulusin gua lah, ya nggak? Betul. Ya semuanya gitulah. Kan makanya dunia pilot ini kan cuma sedikit ya. Perputaran itu kemana-mana. Makanya saya sangat respect sama dunia penerbangan kita yang senior-junior itu tetap ingat saling menghormati, saling menghargai. Kan saya juga pesan kepada kapten-kapten sekarang yang baru-baru, ayolah. Kan semua sama aja, yang beda cuma apa? Gue lebih dulu jadi pilot, jam gue lebih banyak daripada lu kan. Tapi kalau soal ilmu, belajar aja lah, baca juga bisa. Iya dong, sekali V1 rotate, naik, gear up, udah dong, sama aja kan. Masa dia beda-beda sendiri kan, nggak mungkin. Dan kadang hidup ini seperti roda juga, kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Ya, tapi saya prinsipnya kurang setuju kalau roda. Kalau roda itu kan kalau orang yang nggak mau berubah, Ji. Tapi kalau orang yang mau berubah, hidup seperti anak tangga. Iya dong, selalu naik satu. Ada masalah, kita stop di situ. Kita struggle, kita berjuang, kita perbaiki, baru naik lagi. Kalau orang dunia berputar-putar, itu sebentar naik, sebentar turun. Iya begitu lagi, nanti susah lagi, naik lagi. Nah, ini kalau prinsip saya ya, tapi ada benernya juga. Maksudnya roda itu ketika di atas jangan lupa. Jangan lupa yang di bawah, itu yang penting ya. Betul, masa kan bukannya kehebatan kita, bukan jabatan, bukan uang. Pribadi kita, integritas, karakter kita yang dilihat orang, Ji. Setuju nggak? Istimewa. Wah. Pendeta yang satu ini istimewa. Nah, ini sedikit mengenai waktu terbang. Apa pengalaman-pengalaman menarik gak? Yang di mana nih? Di Burak, di Sempati, apa di Layar? Pasti banyak pengalaman. Kalau di Burak, termasuk Kapten Idola loh. Wah, enggak lah. Tapi pengalaman jam terbang itulah yang membentuk karakter kita, kematangan kita, kedewasaan kita untuk menerbangkan pesawat. Karena jam terbang nggak bisa dibeli, Ji. Kan orang-orang bilang di dunia usaha bilang, wah jam terbang lu udah tinggi, padahal dia bukan pilot, tapi tetap jam terbang, karena itu kualitas kita, pengalaman yang nggak bisa dibeli. Di Burak, saya diajarin sama instruktur yang model-model lulusan Curup yang bangsa killer-killer, itulah saya ditempa mental saya, harus 200%, katanya, jangan 100%. Nah, sudah itu masuk Sempati, ya karena kehidupannya nggak benar, dulu kerjaan juga saya sering bolos lah apa, karena lingkungan kan, pergaulan. Ya pernah lah, single engine pernah, hydraulic fail pernah. Sempat landing single engine gitu. Single engine di Manado, ya sama Fikri. Saya ketemu dia bilang, Kep ingat gak kita single engine? Yang mana? Oh lu FO-nya gitu. Fikri yang keturunan Arab yang bukan Fikri Kampe, bukan. Ya itu. Betul. Terus ada kalau di Lion ya cukup beberapa kali lah pengalaman yang saya diluputkan dari maut itu kan ya bukan karena apa ya, mungkin ya Tuhan sayang sama kita lah, Ji.
Yang penting sekarang kita mau berubah. Ya kayak saya juga pernah pecah ban dua-duanya di Makassar tahun 2006 sorry. Terus yang saya harusnya digantikan 2004 yang 30 November itu Solo. Kejadian waktu itu, Nah, harusnya saya 5 menit SMS sekarang dia belum punya Jogja. Saya akhirnya ke Jogja. Tukeran schedule gitu loh. Betul. Oh, akhirnya Captain ke Jogja. Jogja, beliau ke Solo. weathernya thunderstorm udah kacau. Saya karena anugerah mendarat, akhirnya malamnya pas di kontak radio, Cap nanti kalau ini ke Solo ya, tadi pesawatnya yang Captain bawa keluar landasan. Saya pikir keluar landasan biasa kan. Saya tutup sama Bang Ade tuh, Kapten Ade mau saya berdua jam 12 bawa direksi ke Solo. Itu masih ngebul di kuburan. Saya cuma bisa, aduh terima kasih Tuhan. Ya berarti hidup kita ini ada yang menentukan, Ji. Kalau kita hidupnya benar, kalau hidupnya nggak benar jangan coba-coba. Itu loh, Dan Pak. jalannya Sudah ditetapkan. Yang penting kita mau berubah loh itu. Manusia itu harus berubah. Masa mau jelek terus sih, mau nggak bener terus sih gitu. istimewa lagi. Aduh. Sekarang kondisinya adalah sebagai YouTuber. Ya. Ini gimana ya ceritanya? Nah, Kok ini bisa- lagi. Bisa YouTuber, bahkan saat ini TikTok juga ya, Beb? Ya, itu hiburan. Kalau itu hiburan gara-gara mbak-mbak pramugari. Jadi gini loh, 3 tahun yang lalu saya aktif di dunia pelayanan kan tadi kan. Saya bikin pelayan di gereja, bikin video untuk di gereja. Untuk kasih ceramah gitu ya. Tiba-tiba anak saya tuh upload video saya itu, ada first video di vlog saya. Yang terbang ke Singapura, dia upload ke YouTube, dia bikin channel. Saya nggak punya HP yang model canggih, cuman Samsung yang ketik-ketik SMS. Saya nggak main sama sekali, nggak main media sosial. Pertengahan tahun 2017 itu kalau nggak salah. Iya, 17 ya? 2017. Akhirnya, begitu di-upload, dia bilang, "Pak, banyak yang nonton nih." "Nonton apa lo?" "Gue bikin channel itu 10.000, pokoknya ada yang ribu-ribuan." Awalnya seperti itu. Itu awal pertamanya. Akhirnya udah, oh ya udah, lihat dulu, bener nggak semua prosedur? Alhamdulillah, bagus. Akhirnya dia bilang 3 bulan, saya udah lupa. 3 bulan dia bilang, "Pak, upload lagi, bikin rekam video." Saya udah nggak punya GoPro lama ada tapi udah rusak, udah nggak bisa dipakai. FO saya punya GoPro baru, kita coba lagi. Akhirnya, Akhirnya bikin yang di pesawat itu. bikin, akhirnya udahlah, tambah kamera, terus bikin program seperti apa, sampai hari ini. Ji. Ini isinya sendiri pun mengedukasi juga ya, Beb? Pertama-tama sih bukan mau mengedukasi ya, cuman mau buat enjoy aja, buat seneng-seneng aja, buat apa namanya, kegiatan tambahan, tapi yang tetap profesional, menjaga safety. Terus orang bilang sekarang, wah banyak jadi mengedukasi. Saya sih bukan mengedukasi, saya cuma berbagi pengalaman supaya penumpang itu tahu gitu loh, oh pekerjaan pilot kayak gini, kalau naik pesawat tuh kalau cuaca buruk atau ada hal-hal yang terlambat atau apa, jangan perlu takut. Jadi kan bisa berbagi pengalaman juga untuk penumpang pada khususnya ya, dan juga ya kita lah dunia penerbangan pada umumnya. Karena waktu itu sangat sedikit sekali konten mengenai aviasi. Ya, Beb? Udah banyak. Sebelum-sebelumnya kan ada yang udah YouTuber pilot 10 tahun. Gilang Wardana saya pengen juga terkenal. Tahu kan Gilang di Garuda dulu sempat. Sekarang, nah terus ada lagi yang lama-lama dari airline saya di Garuda juga ada, di Lion, di Wings. Tapi yang konsisten ya hanya beberapa lah. Ada juga yang malah menjadi offer dibuat YouTube-nya jadi kurang profesional lah. Malah prank-prank nggak boleh. Aduh, kita kan kerja profesional, semua prank sih. Emang kita artis. Kalau artis boleh. Kayak Alvin, abangmu itu. Baik, akhirnya juga beralih ke TikTok. Nah, gimana ceritanya? Ya itu juga. Saya nggak punya akun TikTok, nggak ngerti TikTok. Malah dulu apaan sih ini joget-joget kayak orang aneh-aneh gitu kan. Tiba-tiba pramugari pada bilang, Cap, seru-seru. Saya nonton juga. Ih, seru juga ya, lucu-lucu. Ingat ya joget-joget atau klub malam zaman dulu, ada dugem-dugem. Zaman disco, zaman tahun dulu 90-an kita. Udah akhirnya bikin lagu-lagunya juga saya suka, lucu-lucu dan nggak mengganggu siapa, menghibur. Yang penting masih tetap pada etika, kita harus jaga. Kalau pakai seragam itu berTiktok, ya TikTok aja di pesawat. Jangan TikToknya di pasar pakai seragam atau di mall. Diketawain orang, kamu pilot apa badut? Kan gitu. Gitu loh, formula TikTok tuh gara-gara pramugari. Akhirnya tiba-tiba follower TikTok saya jadi banyak banget. Banyak gitu ya. Iya gitu. Akhirnya banyak bikin TikTok macam-macam tuh, Beb. Joget-joget. Ada yang pas sampai pusat lagi saya terakhir. Karena seneng kan, kalau yang tentara itu kan membuat semangat kita bangsa Indonesia kan, apa, terpesona. Wow, dengan gaya gitu kan, gue cita-cita mau jadi ABRI dulu. ABRI gagal. Itu. Dan itu diajarin sama pramugari, sama FO, ada yang FO yang lucu-lucu lah TikTok. Itu aja mulainya. Oke. Ini sedikit kita kembali ke zaman dulu nih. Beb. Ya. Pernah merasakan titik terendah nggak Beb, waktu itu? Ya itulah 9899 saat saya kita tutup perusahaan itu bangkrut itu, terus krisis ekonomi di Indonesia,
wah kacau semuanya. Dan eh, dulu masih ada simpenan segala macam, akhirnya begitu saya nggak kerja, pengeluarannya lebih besar, hidup malam kehidupan malamnya parah, sampai anak istri saya terlantarkan lah istilahnya dengan tanda kutip. Saya bermain yang semua lah, sampai tinggal di Mangga Besar dulu istilah. Akhirnya titik terendah, ya itu yang saya bilang, akhirnya saya udah mau berubah, semuanya udah habis, itu saya ke Batam itu. Tiba-tiba di Batam saya mendapat titik balik dalam kehidupannya. Di situ ya. Tanggal 28 Juni tahun 99 saya ketemu, orang bilang ketemu yang Maha Pencipta lah. Eh, di kala pandemi ini, Kep, saat ini, bagaimana menghadapi pandemi ini, Kep? Ya, waktu yang terendah itu kan mulai dari Maret, mulai bulan-bulan Juni, Juli yang lockdown banget kan. Kita nggak terbang. Saya sempat terbang kargo beberapa kali. Waktu penumpang kan drastis tutup semua, nggak ada. Nah, itulah mulai kan dari perusahaan kita masing-masing, semua kan banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, terus banyak juga yang habis-habisan lah ya. Kita juga dipotong pendapatan yang tadinya dapatnya 100, sekarang jadi tinggal seperempatnya. Tapi ya satu hal yang saya pelajari, ini pelajaran berarti pandemi ini untuk mengubah mindset, pola pikir bukan orang Indonesia, seluruh dunia, Ji. Dibuat sama Tuhan yang Maha Kuasa itu mengubah manusia-manusia yang hidupnya mungkin nggak disiplin, kurang tertib, dan menjadi orang yang lebih baik. Itu gunanya pandemi ini kalau pribadi saya. Gitu, Kep, ya. Baik. Kemudian dengan adanya beberapa kejadian mengenai pesawat ini, Kep, Ya, gimana tanggapan Kep? ya. Saya mau bilang dulu sebelum kita diskusi sesama pilot profesional yang punya pengalaman, kecelakaan pesawat, insiden atau accident itu nggak ada yang pernah diinginkan oleh siapapun, ya. Tapi terjadi ada beberapa hal kalau menurut saya. Memang sudah takdir kalau orang bilang. Kedua, kesalahan manusia. Ketiga, kesalahan alam atau cuaca. Tapi yang kejadian baru-baru ini yang saya lihat selama ini juga kan sudah harus diinvestigasi dulu. Dulu pernah juga JT610 itu diinvestigasi kesalahan pesawatnya, dari pabriknya, dari MCAS-nya, umpamanya seperti itu. Nah, kalau yang kemarin SJ182, pendapat pribadi saya, mungkin kita tahu lah, kan Pak Abrusi punya pengalaman dengan pesawat wing, terbang rute itu, cuaca seperti itu. Oh, kira-kira pengalaman gue tuh lewat situ begini. Oh, mungkin karena ini, mungkin kan. Tapi kan bukan bagian kita. Itu nggak profesional loh kalau mau analisa. Lu jadi ketua KNKT aja kalau mau analisa. Ketua KNKT aja nggak berani kasih statement kok. Harus investigasi, diambil dulu. Investigasi pun cukup makan waktu, ya. Iya, berbulan-bulan, ada FDR, CVR, semua CVR-nya belum ketemu sampai sekarang. Jadi, kalau bagi saya, kita nggak boleh cuma bilang gini loh, oh, kita harus lebih aware, lebih berhati-hati, lebih mendisiplinkan diri di dalam dunia penerbangan. Baik itu kerjasama dengan teknik, pesawatnya sendiri, pribadi kita juga meningkatkan safety-nya. Itu kalau saya menghadapi segala musibah yang ada di dunia penerbangan. Nggak perlu melontarkan statement tertentu. Nggak boleh, bukan nggak perlu, tidak boleh kalau bukan bagiannya. Ini sekarang kalau yang bikin statement itu, kita pertanyakan kredibilitasnya di mana, siapa? Elu gitu. Sorry nih, Ji. Gue kalau denger yang bukan pada porsinya, agak-agak esmosi. Bisa. Tapi ini Abruzi adik gue nih. Aduh. Dengan pencapaian saat ini, Kep, sudah hampir seluruhnya pun sudah didapat sampai dengan menjadi pelayanan seperti ini. Iya, amin. Ada target-target yang belum tercapai. Target saya punya cucu lah. Gitu. Kalau secara keluarga, Itu juga seorang beberapa bulan lalu kan married, putri saya satu-satunya. Terus dapat seorang mantu juga captain, kebetulan Tuhan kasih. Padahal saya nggak boleh dulu, jangan anak gue nggak boleh kayak no pilot deh. Tapi jodoh dari Tuhan ternyata. Nah, sudah itu pencapaiannya sekarang saya sudah merasa hidup ini sudah mau apa lagi gitu loh. Semuanya sudah Tuhan berikan ke dalam, sudah keluarga dikembalikan, dipulihkan, terus ke segala kecukupan. Ya bukannya soal bilang kaya, Ji, ya. Kita cukup segala sesuatu, ya, bisa tidur, bisa makan, bisa naik kendaraan, terus bisa jalan-jalan kemana-mana. Itu kan udah cukup. Yang terpenting kalau saya sekarang mensyukuri apa yang telah kita terima. Kedepannya target saya sudah kepengen gini loh. Kalau saya kan di dunia pelayanan gereja, saya kepengen jadi pelayanan gereja, hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Lu tuh ngelakuin apapun dalam lo menjalankan pelayanan ini, bukan untuk menyenangkan hati manusia, bukan untuk cari duit, tapi untuk supaya dapat pahala, itu ceritanya. Mendapat pahala nanti kalau kita udah mati, kita tahu kita harus kemana. Jadi tausiah nih.
Sesuatu yang saya pelajari lagi nih. Ah. Dengan adanya di podcast ini, ada rasa terima kasih yang belum tersampaikan nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Wah, terima kasih banyak banget untuk khususnya yang paling terutama untuk orang tua saya, ibu saya tercinta, bapak saya sudah almarhum. Terima kasih sudah melahirkan saya sampai hari ini kan. Ibu saya masih ada, Ji, 85 tahun ini. Masih sehat. Sehat ya, gitu. Ya, kedua saya terima kasih kepada istri dan anak saya yang mendukung saya selama ini sampai bisa begini. Kita cuma bertiga-tigaan, ditambah lagi plus satu anak saya lagi, tambahan anak mantu maksudnya. Jadi itulah. Nah, itu jadi terima kasih saya untuk mereka dan juga untuk orang-orang yang banyak menolong saya di dalam dunia pekerjaan, pelayanan, untuk Kapten senior, Kapten Christian Bisara itu suhu saya. Legendaris itu. Iya. Benar-benar legendaris. Betul, dulu saya waktu endorse pertama kali, kebetulan saya saudara Kapten Pantun dulu kedua. Nah, kenalkan dengan beliau, terus Kapten, ya teman-teman kita lah, Kapten Afirianto, terus Kapten Kopsi, guru kita Pokor 100, ya itulah. Jadi semua dunia penerbangan itu saya sampai hari ini nggak pernah lupa siapa senior yang harus kita hormati dan terima kasih. Walaupun dia nggak pernah berjasa, tapi dia senior kita, harus tetap kita hormati. Karena kan kedisiplinan kita jadi pilot, apalagi lulusan Curug nih, IPAK ya. Ikatan Pilot Alumni Curug, jangan main loh. Kalau gue dididik sama pilot-pilot Curug juga, waktu jadi pilot pertama kali gitu. Betul. Ya, gitu. Oke, Cap. Sebelum kita tutup nih, Cap, aja obrolan aviasi kita, ada pesan nggak buat generasi muda? Generasi muda sekarang, apalagi di era digital ini, media sosial sangat gampang mengaruhi kehidupan kita. Saran saya, bermedia sosial lah yang bijak. Cari tontonan, konten-konten yang bermutu untuk membangun kreativitas kita yang positif. Karena banyak juga yang negatif sekarang. Ya, saya nggak menyalahkan yang untuk hiburan, oke. Tapi jangan gara-gara media sosialnya kita hancur. Itu satu. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang jangan gampang putus asa. Artinya kita harus tetap berjuang. Kalau kita rajin, jujur, itu pasti berhasil, Ji. Tapi satu lagi plus tambahnya, dan taat beribadah. Apapun agama kita, kalau kalian taat beribadah, generasi muda, siapapun yang nggak usah generasi tua pun seangkatan saya gini, pasti berhasil lah dalam segala hal. Bukan hanya pekerjaan, dalam bidang berkeluarga, berusaha, lingkungan apapun yang kita masuki. Kalau tadi prinsip tadi, hidup jujur, rajin, dan taat beribadah, that's it, pasti berhasil. Itu kunci utama ya. Kunci utama. Lu juga sholat 5 waktu dong? Pasti. Baik, Kapten. Akhirnya harus kita akhiri obrolan aviasi kita kali ini. Oke. Saya terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Senior saya, Thank you. absen saya. Kita bersaudara selalu. Baik, Kapten. Oke, Kapten. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Akhirnya harus kita akhiri obrolan aviasi kita kali ini. Semoga bertemu lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.